Selamat siang, Miss Putri. Hari ini saya Darel akan mempresentasikan atau menjelaskan pertanyaan dan jawaban dari esai. Yang pertama itu ada 6 karakteristik lembaga sosial. Yang pertama itu memiliki simbol tersendiri. Jadi lembaga sosial itu juga memiliki simbol sebagai identitas. Contohnya itu di dalam politik ada partai yang memiliki simbol seperti PDI memiliki simbol banteng. Lalu ada juga memiliki tata tertib dan tradisi. Nah, lembaga sosial itu juga memiliki tata tertib yang berguna untuk mengatur rakyat dan juga tradisinya yang turun-temurun dari generasi sebelumnya. Lalu ada ideologi. Ideologi itu bisa dibilang seperti ide atau gagasan yang kita terapkan sehari-hari. Misalnya ideologi Pancasila. Lalu ada usianya lebih lama. Jadi lembaga sosial ini bisa diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi sehingga usianya lebih lama. Lalu ada daya tahan. Yang dimaksud ini adalah lembaga sosial mempunyai daya tahan yang kuat alias tidak mudah rapuh. Contohnya itu dalam sekolah. Dari dulu sekolah bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan sehingga bisa dibilang daya tahannya cukup kuat. Lalu ada alat kelengkapan. Jadi lembaga sosial itu bisa memfasilitasi masyarakat. Contohnya itu lembaga pendidikan, memberikan kita sekolah untuk belajar. Yang kedua, saya akan menjelaskan paralel Kausin. Jadi paralel Kausin itu gambarnya seperti ini. Ya. Nah, jadi yang biru itu adalah lelaki dan yang hijau itu perempuan. Di sini kita mempunyai paman. Pamannya itu dari saudara dari ayah kita, dan paman ini mempunyai anak, dan itu bisa dibilang paralel Kausin karena sepupu kita itu berasal dari paman yang berasal dari ayah. Jadi paman ayah ini kan memiliki gender yang sama, jadi bisa disebut paralel Kausin. Lalu saya akan menjelaskan masing-masing dua peran dari lembaga pendidikan dan agama. Lembaga pendidikan ini fungsi untuk menjaga nilai-nilai moral dalam anak-anak. Yang pertama dari lembaga pendidikan itu memberikan pendidikan akan pentingnya nilai-nilai moral dalam lingkungan sehari-hari. Pendidikan ini bisa dilakukan di rumah, di sekolah, dimanapun. Jadi pendidikan ini akan memberitahukan atau memberikan edukasi kepada murid-murid kalau nilai-nilai moral itu penting demi tata tertib. Lalu yang kedua, tidak hanya memberikan pendidikan tapi juga membentuk anak-anak itu menjadi lebih sopan, lebih ramah, dan memiliki nilai-nilai moral. Lalu dari lembaga agama, yang pertama itu memberikan bimbingan secara spiritual kepada anak-anak. Karena pada dasarnya itu sikap seorang anak-anak itu berasal dari hati mereka. Kalau hati mereka baik, maka sifat mereka pun jadi baik. Lalu yang kedua, mendekatkan anak-anak kepada Tuhan. Ini bisa dilakukan dengan cara mengajak anak-anak untuk pergi ke gereja dan beribadah. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Itu tentang program atau kebijakan supaya ada orang kaya dan orang miskin ini mengalami kesenjangan. Nah, program ini dibuat untuk mengatasi kesenjangan sosial tersebut.
Program pertama itu orang kaya yang mempunyai banyak duit bisa memberikan sejumlah bantuan kepada yang miskin. Misalnya sumbangan makanan, sumbangan secara bantuan fisik, ataupun bisa dengan memberikan uang. Dengan ini kesenjangan sosial mereka akan tidak ada dan mereka akan berhubungan dengan baik. Lalu yang kedua, orang-orang kaya akan membuat lowongan kerja bagi orang yang miskin, supaya orang yang miskin itu bisa bekerja dengan mereka dan menjalin hubungan yang baik dengan mereka, sehingga orang kaya dan orang miskin ini tidak akan konflik, melainkan akan saling tolong menolong. Lalu tambahannya saya tidak memasukkan kebijakan seperti hukuman gitu, karena di sini yang dimaksud itu perannya lembaga ekonomi, karena kalau hukum itu perannya lembaga hukum. Sekian, terima kasih.